Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam ini tanggal 24 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sangat baik. Dia cinta kita. Dia senantiasa akan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, makin dekat dengan Tuhan Yesus. Karena tidak ada juru selamat lain, penolong lain yang memberikan jaminan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Terbukti nyata saya bersama Bapak Ibu, bersama keluarga kita semua sampai detik ini, kita selalu dipelihara sama Tuhan. Waktu boleh berjalan, waktu berubah, bulan berubah, semua berubah, tapi cintanya Tuhan Yesus nyata, tidak pernah berubah. Buktinya saya dipelihara sama Tuhan, bersama Bapak Ibu, tetap sama, selalu memberitakan firman Tuhan. Saya tidak pernah sakit, selalu dipelihara sama Tuhan. Ini bukti nyata, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu semua sehat, semua diberkati Tuhan. Bukti nyata Yesus itu hidup, Yesus baik, Yesus dahsyat. Makin hari kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan pujian. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Datang kepada Yesus, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan percayalah padanya, haleluya. Tempatkan Tuhan Yesus, haleluya, di atas segala-galanya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, rencana-Mu yang sempurna Bapa, untuk membesarkan, haleluya, kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan.
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu, haleluya, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar malam ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Aku hamba orang berdosa, banyak salah, tidak ada arti apa-apa Bapa. Hidupku bisa melihat pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan yang dahsyat. Tidak ada arti apa-apa hidupku ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang sempurna. Sungguh kami menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Kau mau ikut Engkau Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maka hidupku untuk selalu menyenangkan hati Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami percaya malam hari semua anak-anakmu yang hadir, semua diberkati, yang mendengarkan firman-Mu diberkati sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Biar makin hari kita mau lebih dalam dengan Tuhan, makin dewasa seiring pula dengan usia kita bertambah satu hari. Biar kita makin dalam dengan Tuhan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Seperti doa Ayub 42:5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang Engkau. Setiap orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Bukan sekedar mengenal nama Yesus, sekedar kita baca Yesus. Tapi lebih daripada itu, kita mau mengenal Yesus secara pribadi, punya hubungan intim dengan Tuhan, punya hubungan akrab dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Seperti Ayub katakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua, malam hari ini diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mau cinta firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Banyak manusia hanya memikirkan 3 kebutuhan manusia, tapi banyak manusia hanya 2 kebutuhan yang dipenuhi. Ya, umumnya begitu, yaitu kebutuhan manusia mengenal 3 unsur. Ya, kita dikasih Tuhan 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Kebutuhan tubuh, Bapak Ibu bekerja keras mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Bekerja keras untuk anaknya pintar dan kita memperdalam ilmu. Jiwa tuh, pikiran dan aspek dimensi kedua, jiwa. Tubuhnya sehat, jiwanya sehat, tapi rohaninya terlupakan. Banyak Bapak Ibu Saudara yang lupakan makanan rohani. Padahal makanan rohani adalah makanan yang kekal. Karena berkata dengan hidup yang kekal di surga. Itu masalah rohani, bukan masalah jasmani. Bapak Ibu lebih pintar, sepintar-pintar profesor, seprofesor. Ya, pangkatnya, titelnya, gelar banyak. Tapi kalau hatimu tidak ada firman Tuhan, ya, berdosa kepada Tuhan, berarti tidak ada kebenaran dari Tuhan. Standar surgawi nggak ada, ya. Standar dunia hebat, ya. Perguruan tinggi, gelar sarjana nggak
nggak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Bukan itu ukurannya, tapi ukurannya hati dan melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukannya orang bersuaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara boleh pintar, hebat, kaya itu selama di dunia. Tapi jangan lupa ingat satu ini, harus memenuhi persyaratan rohani juga harus sehat. Makan rohani jangan dilupakan. Hebat kalau manusia kita tubuh sehat, ya, jiwa kita sehat, tapi rohani juga sehat. Tiga-tiganya harus terjaga, terpelihara sempurna seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, damai sejahtera Tuhan akan mengeluskan kita supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan. Untuk itu mari kita jaga kehidupan kita dekat dengan Tuhan Yesus, karena Dia sumber segala-galanya. Mari saya mau baca firman Tuhan kelanjutannya supaya Yohanes pasal 5 selesai, supaya besok malam kita lanjutkan pasal yang ke-6. Puji Tuhan, kita rutin Bapak Ibu ya. Kalau malam hari baca firman Allah perjanjian baru, tapi berurutan, rutin saudara ya. Seperti ini pasal 5, 30 sampai 47. Dan besok malam lanjutkan pasal 6 ya. Selanjutnya ya sampai selesai. Kalau pagi hari perjanjian lama ya sudah sampai di kitab Ulangan ya, terus selesai ya. Setelah Ulangan selesai masuk dalam kitab Yosua terus sampai kitab Maliaki. Lalu kalau perjanjian baru dari Injil Matius, saat ini sudah Injil Yohanes, sampai kitab Wahyu ya. Sampai Yesus datang, saya akan ulang-ulang terus, tidak pernah bosan. Seperti makanan rohani buat kita. Supaya hidup kita berjalan di jalan lurusnya Tuhan. Jangan bengkok, jangan inkonsisten. Manusia kalau tidak makan rohani bisa inkonsisten. Ya, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengajar kita dan mengingatkan kita akan semua perkataan dari Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan, Yohanes pasal 5 ayat 30 sampai 47. Demikian firman Tuhan, lanjutan dari yang kemarin. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mutus aku. Amin. Manusia suatu hari masuk di dalam pengadilan, saudara. Ya, manusia seperti di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Maka pentingnya Bapak Ibu dari sekarang jangan berbuat salah, masuk dalam penghakiman kalau apabila menjadi tersangka dan terdakwa. Ya, kalau tidak ada bukti salah apa-apa nggak bisa masuk dalam penghakiman. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Maka Bapak Ibu harus ngerti firman. Ya, Rom 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang yang hidup di dalam Kristus Yesus berarti hidup di dalam firman. Kalau hidup dalam firman berarti berjalan dalam kebenaran. Berarti tidak ada salah, saudara. Ya, berarti saudara tidak berdosa kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku supaya tidak berdosa. Jadi kesimpulannya kalau tidak ada firman dalam diri kita, manusia cenderung pasti bisa berbuat dosa. Ya, kalau tidak ada firman, contoh Bapak Ibu dendam, dendam kan dalam firman nggak boleh dendam. Kalau tidak ada firman, dendam, dengki, benci, membunuh. Seperti tempoh hari kejadian polisi pendeta membunuh orang. Karena tidak ada firman, maka kerjanya dosa, dosa terus, berbuat zina, berselingkuh. Ya, ya sudah menikah masih berselingkuh, berzina, ada yang cerai. Itu kan sudah melanggar firman. Tidak ada kebenaran. Maka pentingnya di sini, nanti kalau tidak ada kebenaran, masuk di dalam penghakiman. Tapi yang ada firman, berjalan di dalam firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan seperti ini firman Tuhan, di dalam Kristus tidak ada penghukuman, tidak masuk. Jadi penghakiman terjadi ini bagi umum. Ya, kalau makanya penting kita supaya kita hidup di dalam firman, supaya kita tidak masuk dalam proses pengadilan. Ya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi bicara tentang statement Yesus bahwa Yesus adalah kesaksian yang benar, dan Dia adalah nanti akan menghakimi setiap manusia yang masuk di dalam proses pengadilan yang salah, saudara ya. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang berikan tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Ya, Yohanes Pembaptis di sini ya.
termasuk Rasul Yohanes ya, termasuk saya ya, Bapak Ibu Saudara semua dipakai Tuhan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang percaya, dan kamu hanya mau menikmati sedikit saja cahaya itu. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, itu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang utus aku. Memang manusia Yesus waktu jadi manusia, ya, waktu jadi manusia itu utusan Bapa. Tapi begitu Yesus masuk di dalam kerajaan surga menjadi satu dengan Bapa, itulah keilahian. Jadi bukan berarti Yesus naik ke surga ada Yesus, ada Bapa, terus ada Roh Kudus, ada tiga di situ, masing-masing karakternya beda-beda. Nggak bisa, saudara, ya. Ya, tiga pribadi tapi menjadi suatu kesatuan ilahi. Ya, ini pentingnya Bapak harus paham benar dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau menurut akal kita nggak nyambung, saudara. Kalau ada tiga ya punya tiga sifat, bisa terjadi perbedaan, saudara. Tapi tidak, Yesus tidak demikian. Maka pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Bapak Ibu tidak salah, ya, gagal paham, tapi benar hidup di dalam firman Tuhan, ya. Ayat 37, Bapa ngutus aku, dialah yang menyaksikan tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, memang karena Bapa di surga, keilahian pencipta, Bapa kita Yahweh Elohim pencipta segala-galanya, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini karena tidak ada firman, bagaimana jumpa dengan Bapa di surga? Kamu memiliki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab yang suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ini firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi banyak orang menolak firman, tidak hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana bisa masuk surga? Bagaimana bisa berjumpa dengan Bapa? Tidak bisa. Saya ingin berjumpa dengan Bapa di surga. Saya ikuti firman dari Tuhan Yesus. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Seperti saat ini, Yesus di surga, kita menyebut Bapa Tuhan Yesus. Namun 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dan manusia. Oh, jelas, saudara. Karena Dia Tuhan. Ini putih nyata. Kalau kita membutuhkan hormat manusia, saling menghormati. Tapi kalau Tuhan tidak butuh, karena Dialah Tuhan. Resiko sini kalau orang tidak menghormati Tuhan, celaka, saudara. Ya, seperti dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Barang siapa yang menghormati Tuhan, itu dihormati. Tapi kalau tidak, ada menanggung resiko. Ya, tapi bagi kita mari dengan sikap yang hormat kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan pencipta kita, pencipta segala-galanya. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Banyak orang tidak mempunyai kasih Tuhan, yang ada egois dirinya sendiri. Ya, mari melalui firman-firman kita sebagian Tuhan harus memiliki kasih Tuhan. Ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas nama sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kami menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Amin. Allah itu Esa, saudara. Ya, Tuhan itu Esa. Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan Esa. Seperti di dalam 1 Timotius pasal 25, itu menyatakan bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, ya, bukan Tuhan yang jamak, ya. Makanya di dalam Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau baca 1 Timotius 2 ayat 5, dikatakan karena Allah itu Esa. Nah ini, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus. Esa, so. Kristus Allah Tuhan jadi satu, bukan Kristus beda, Allah itu beda, Bapak beda, Roh Kudus. Wah, banyak. Tidak, saudara. Ya, kami tidak mengerti, maka pentingnya kita dalami firman Tuhan, ya. Ayat 45. Jangan kamu nyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, itu Musa yang kepada dia kamu naruh pengharapanmu. Sebab kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. 42 yang terakhir. Tapi jikalau kamu tidak percayakan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan yang kukatakan? Amin. Kitab Musa yang sudah kita baca, ya. Saat ini kita baca kitab Musa, Pentateuch ada di dalam kitab Ulangan, ya. Pada waktu Musa tanya sama Tuhan di dalam kitab Keluaran, siapa namanya?
Aku adalah aku dan siapa aku. Ya, maka Yesus berkata, Musa bicara tentang aku adalah Yesus. Coba ya, saya mau baca di dalam Wahyu pasal 22. Aku itu, makanya waktu di perjanjian lama tidak dibuka aku itu siapa. Di perjanjian baru dibuka, aku adalah Yesus. Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang. Aku Yesus. Ya, semua dibuka di perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, aku Tuhan Juru Selamat. Ternyata sama dengan yang di perjanjian baru. Aku adalah Yesus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Biar kita ikuti firman. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Ikuti firman. Taat kepada firman. Jadilah pelaku firman. Jadilah orang Kristen menjadi pelaku firman. Sekali hidup kita berkenan sama Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang dengan segala kemuliaannya, kita minta sama Tuhan. Kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga. Buat selamanya. Amin. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, mari kita minta pimpinan Tuhan masuk rencanamu, haleluya. Ku membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, mari kita mau ikuti kehendak-Mu ya Bapakku, ada dalam firman Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita ikut Yesus, selalu menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perenjaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita ikuti Tuhan Yesus, karena Dialah Bapa yang sangat cinta mengasihi kita. Biar kita senantiasa setia, taat, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus, berperilaku selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.